never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Finish P13 MotoGP Catalunya, di sirkuit Barcelona, Minggu, 3 September 2023, mendorong Marc Marquez untuk mengambil keputusan terkait masa depannya. Pembalap Spanyol tersebut mengakhiri lomba di urutan ke-11 dalam sprint race, terpaut 12 detik dari Aleix Espargaro, sang pemenang. Alih-alih membaik, ia malah lebih mundur lagi dalam balapan Minggu. Padahal, ada 5 pesaingnya yang absen karena insiden maupun problem teknik. Beberapa tahun lalu, hasil ini dianggap sebagai bencana besar. Namun sekarang, itu jadi pemandangan normal di Honda. Marquez berjuang menyalip lawan untuk bersenang-senang. Tidak, saya tidak menikmatinya sama sekali. Saya menderita sepanjang waktu. Di atas semua itu, saya melakukan rutinitas, usaha, dan pengorbanan, tetapi balapan terasa sangat lama, pembalap nomor 93 itu menjelaskan. Para pembalap menyalip dan saya mencoba membangkitkan semangat sendiri, setidaknya untuk meyakinkan bahwa saya telah melakukannya. Sudah saya coba. Saya melaju dengan kencang, seorang pembalap melewati saya dan saya berusaha mengikutinya, tetapi kemudian saya tenang karena bisa melewati batas. Saya menenangkan diri agar tidak jatuh. Ketika pilot VR46 melewati saya dan saya melihat ada banyak risiko, saya memutuskan untuk menyelesaikan balapan dan mengembalikan motor ke garasi. Ketika ditanya apakah Marquez telah memutuskan masa depannya, referensi pengembangan Honda RC213V itu menjawab, ya. Pembalap 30 tahun itu akan memainkan satu kartu terakhir sebelum tes Misano terkait kemana akan melangkah. Tidak, saya cukup jelas tentang apa yang ingin saya lakukan. Pada akhirnya adalah menemukan solusi terbaik untuk proyek Honda, yaitu mencoba untuk terus bekerja, meningkatkan, melanjutkan tes Misano dan menjadi konstruktif di sana. Memberikan informasi yang baik untuk mereka dan dalam segala hal. Saatnya untuk mencoba berkembang. Itu berarti mencari kompromi terbaik untuk 2024 dan memulai tahun ini dengan baik. Tetapi saya tidak sabar untuk melihat motornya pada Senin untuk mulai bekerja untuk tahun depan. Lebih dari sekadar motor uji coba, Marquez meminta agar Honda mempekerjakan personel teknis tingkat atas. Sementara itu, dokter yang menangani MotoGP, Angel Charte, mengonfirmasi Francesco Bagnaia tidak mengalami patah tulang parah akibat insiden di lap awal Grand Prix Catalunya, Minggu, 3 September 2023. Pembalap Ducati itu lolos dari tabrakan massal di tikungan 1 yang dipicu rekan setimnya, Enea Bastianini, dan melibatkan Johann Zarco, Marco Bezzecchi serta duo Gresini Racing, Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Namun, kesialan menunggu Pecco pada tikungan 2. Pemimpin lomba itu terhempas di tengah lintasan ketika ada rombongan lain datang dari belakang. Pilot KTM, Brad Binder, tak bisa menghindar dan melewati tibia dan fibula kakinya. Setelah dirawat di lintasan, ia pun dievakuasi ke pusat medis. Setelah tes pertama di sirkuit, Charte mengutarakan pada DAS bahwa Bagnaia tampaknya lolos dari cedera yang parah. Walaupun, hal itu masih harus dikonfirmasi di rumah sakit Catalunya, tempat CT scan akan dilakukan. Pecco baik-baik saja. Ia mengalami trauma yang parah, sebuah sepeda motor melewatinya di bagian femur dan tibia. Kami telah melakukan beberapa röntgen di area tersebut dan kami telah mendeteksi sebuah lesi kecil, yang kami tidak tahu apakah itu baru atau lama, ujarnya. Harus segera dilakukan CT scan dan kami telah mengirimnya ke Rumah Sakit General de Catalunya. Pada tingkat tengkorak, toraks dan perut tampak normal. Pecco sadar dan tidak ada masalah lain. Ya, trauma ini harus dibuktikan di atas area tulang paha dan tibia, dia menegaskan untuk lebih menenangkan pikiran. Gambar yang kami lihat adalah radiologi konvensional, yang sulit untuk memastikannya, tetapi Anda harus melakukan CT scan untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang lain.